Dunia ini adalah persinggahan sementara kita dan akhirat selamanya. Berbekallah kita dengan bekal yang cukup. Jangan pulang dengan tangan kosong. Tahu tangan kosong? Tidak bawa apa. Lalu yang berikut, hiduplah yang berarti, menjadi mukmin yang cerdas. Yang tadi cerdas tadi, yang selalu mengingat kematian dan dia mempersiapkan diri untuk kematian. Jadi pulang dari sekolah, panggil anak cucu, besok ibu apa di siko makamkan yo. Balian kain putih di pasar, taruh dalam lemari. Iko besok pakaikan kapal. Jadi berani apa itu? Harus kita lakukan. Loh, yang cerdas kata Rasulullah begitu. Mempersiapkan diri untuk kematian. Itu persiapan enggak, Pak? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan mulai kajian kita dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis ini intinya adalah mengajak kita untuk merenungi diri dan menangis sebanyak-banyaknya kepada Allah. Kenapa harus menangis? Menangis itu bukan berarti karena kita cengeng atau bahasa anak muda sekarang karena lebay, bukan. Menangis karena kita menyadari betul-betul banyak maksiat dan dosa yang kita lakukan sepanjang perjalanan umur kita. Betul nggak? Cukup nggak kelak kita, amalan kita jika dibandingkan dengan dosa-dosa kita? Hadis ini disampaikan Rasulullah ketika beliau kembali dari Isra dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah begitu hebatnya siksaan jahanam. Tapi Jibril juga menyampaikan kepada Rasulullah dan memperlihatkan begitu pastinya surga Firdausnya Allah. Lalu ketika kembali dari Isra, Rasulullah menyampaikan khutbah di depan para sahabat. Apa yang beliau sampaikan? Uridat alayyal jannah wan nar, kata Rasulullah. Uridat alayyal jannah wan nar. Telah diperlihatkan kepadaku jannah, surga, wan nar, neraka, kata Rasulullah. Falam arakal yauma fil khairi wasarri. Tapi aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini, kata Rasulullah. Walau ta'lamun ma'a'alam. Jika kalian menyaksikan apa yang aku lihat, jadi menyaksikan apa yang beliau lihat ketika Isra dan Mi'raj, la dahiktum qalilan wa la kabaitum katsiran. Kalian pasti akan tertawa tetapi sedikit dan akan menangis sebanyak-banyaknya. Jadi pesan hadis ini adalah kita harus memperbanyak menangis kepada Allah, mengingat dosa-dosa yang kita perbuat. Ini pesan inti daripada hadis. Maka menangislah kita tengah malam kepada Allah. Ketika kita tahajud, minta kepada Allah. Kalau cuma minta tambahlah rezeki, ya Allah, terlalu mudah, terlalu kecil bagi Allah. Minta itu telah kita ditempatkan di surganya Allah. Itu permintaan kita yang mungkin harus kita sampaikan kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saya hubungkan dengan surat At-Taubah ayat ke-20. Nah, ini baru kita masuk tentang hijrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim azamu daraja indallah wa ulaika humul faizun.
beriman, allazina amanu, hai orang-orang yang beriman, wahajaru, yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan jiwanya, a'zamu darajat indallah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung itu kita mendapatkan surganya Allah. Lain dia orang masuk surga Allah. Lain dia enggak. Jangan seorang bawa anak, bawa suami, bawa istri, bawa cucu. Itu baru hebat. Kalau cuma seorang-seorang masuk surga, egois awak namanya. Wak padian bini awak masuk neraka, awak masuk surga seorang. Enggak boleh. Betul enggak Ibu? Diajak keluarga satunya. Kamu sama kita masuk. Bapakku yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu beliau ditanya oleh seorang pemuda dari kaum Ansar, "Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling mulia ya Rasulullah?" Lalu dijawab Rasulullah, "Mukmin yang paling mulia adalah mukmin yang paling baik akhlaknya." Kemudian pemuda tadi menyampaikan pertanyaan kedua kepada Rasulullah, "Mukmin mana yang paling cerdas ya Rasulullah?" Rasulullah ketika itu sempat terdiam. Lalu dijawab oleh Rasulullah, mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang selalu mengingat kematiannya dan ia mempersiapkan dirinya untuk kematian itu. Betul tak? Allah doa mempersiapkan diri untuk kematian awak. Allah awak menunjukkan awak besok apa kubuan di Sikoyo. Allah Bu, Allah Bu, besok ibu di Sikoyo dimakamkan yo di sebelah Sikoyo. Nah kainnya lado di lemari di rumah awak ya. Allah Bu, kok kain kapan awak untuk besok? Allah Pak. Nah mari kita jadi mukmin yang cerdas, yang mempersiapkan diri kita untuk kematian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi pekerjaan utama kita adalah ibadah kepada Allah, karena Allah pencipta yang menghadirkan kita, yang memberi kehidupan kepada kita adalah Allah. Jadi kalau masih ada yang tidak mau ibadah kepada Allah, berarti dia mengingkari apa yang disampaikan dalam surat ini. Al-azan orang di situ hayya 'alas shalah, masih mainnya jadi lapau lah. Ada disko main di lapau enggak? Asik ini minum-minum lah. Itu di kampung Ambo, disko enggak ada mungkin ada disko nah. Nah lain. Asik ini. Ala azan asar sampai azan maghrib, azan isya, subuh itu masih di sini aja berdua. Kita harus sadari bahwa kita ini numpang di bumi Allah. Awak itu numpang. Karena pemilik alam dan seluruh isinya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kampung awak pun tidak di Pangkalan. Di mana kampung awak? Kampung awak tuh di kampung nenek kakek awak di mana? Bu, dari Sarugo salawak sadunya Bu. Betul tak? Itulah kampung asli kita. Hidup di dunia ini kita hanya sementara. Bagaikan seorang musafir yang melanjutkan perjalanan singgah istirahat sebentar untuk minum. Itulah sebenarnya hakikat hidup kita di dunia, karena akan ada kehidupan yang sebenarnya yang lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Percaya enggak, Pak? Percaya enggak? Jadi ibarat musafir di tengah padang pasir, dia beristirahat sebentar di bawah pohon,
minum, lalu melanjutkan perjalanan. Itulah sebenarnya hidup kita hari ini. Jadi kita numpang. Al-Baqarah 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah pemilik segala langit dan bumi beserta isinya. Maka jangan pernah sombong dengan Allah. Ketika ada panggilan Allah, datang. Jangan ketika dipanggil oleh Pak Camat buru-buru datang. Betul enggak? Panggil Pak Camat, ganti bajunya gancang. Mas Hadinya pakai baju buruan. Panggil Pak Camat, pakai ganti baju batik yang gancang. Takutnya pada camat daripada panggilan Allah. Padahal camat tidak akan nolong dia nanti. Ditolong tidak? Tidak. Jadi Allah pemilik segalanya. Kita ini adalah miliknya Allah dan akan kembali kepada sang pemilik. Siapa pemiliknya? Allah. Awak ke umat Rasulullah di akhir zaman. Jadi hari sudah terakhir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad bahwa ada 5 fase dalam Islam itu. Dan sekarang kita ada di fase keempat. Fase itu adalah mulkan jabariyah, yang dimulai dari tahun 1924 ketika runtuhnya kerajaan Utsmani di Turki. Itu selesai fase ketiga. Fase ketika raja-raja Islam memimpin Islam. Fase pertama itu fase Rasulullah, fase para sahabat, fase raja-raja Islam. Inilah keempat, fase mulkan jabariyah. Fase di mana Islam dan seluruh umatnya sedang diuji. Diuji tidak hari ini? Diuji. Karena banyak orang Islam yang juga menyerang Islam. Itu ujiannya. Makanya dalam hadis riwayat Abu Daud, ini saya perlu sampaikan, Rasulullah bersabda, akan tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang merebutkan makanan. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikit jumlah kita ya Rasulullah? Bahkan kalian banyak, kata Rasulullah, namun kalian seperti buih mengapung. Buih itu gutsa, yang kalau air pasangnya ke pinggir, ketika air surutnya masuk ke laut. Lalu dilanjutkan, namun kalian seperti buih mengapung dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh-musuh kalian, dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Apa itu penyakit al-wahan ya Rasulullah? Hubub dunia dan takut akan kematian. Hubub dunia itu cinta dunia. Bahwa perjalanan kita ini masih panjang. Perjalanan awak masih panjang. Awak baru melalui 3 fase kehidupan. Alam roh sudah kita lalui, alam kandungan di perut ibu kita sudah kita lalui. Hari ini kita ada di alam dunia. Setelah alam dunia, alam apa lagi yang akan kita hadapi? Saya perlihatkan gambarnya. Kita ada di sini. Setelah alam dunia kita akan mengalami alam kubur, lalu akan ada kehancuran alam semesta, akan ada hari kebangkitan, akan dikumpulkan di padang mahsyar, mendapatkan syafaat Rasulullah atau tidak, lalu ada hisab, perhitungan. Lalu kita akan mendapatkan catatan amal kita di dalam buku kita masing-masing. Lalu ada mizan, mizan itu timbangan. Ditimbang barek mana kebaikannya dengan keburukannya, atau dosa dengan pahalanya. Lalu kita akan berkumpul di telaga dan kita akan dihadapkan sebuah titian siratal mustaqim. Pilihannya hanya 2, ini atau ini. Tapi nampaknya jemaah semua akan pilih ini. Betul enggak? Pilih ini apa pilih ini? Pilih yang kanan. Karena masuk surga itu tidak bisa seorang-seorang, harus bersama-sama.
Karena kawan pun bisa memberikan syafaat, pertolongan nanti di akhirat. Jadi masih panjang, baru sampai di sini kita. Ini kita lewati semua nanti. Yakin enggak awak seperti itu? Yakin kan? Bahwa ini akan kita alami, maka persiapkanlah bekal yang cukup untuk perjalanan panjang kita. Bu, Bapak, kalau awak merantau ke Jakarta, pulang kampung ke Pangkalan, kalau pulang kampungnya nak bawa oleh-oleh jo bekal yang banyak, kira-kira dilirik enggak sama tetangga sama keluarga awak? Dilirik enggak? Mah datang ke rumahnya, enggak ada apa-apa, enggak ada PO apa-apa. Tapi kalau pulang merantau hebat, bawa oto rancak, banyak bekal, banyak oleh-oleh, dia ke tetangga sadonyo, saudara, senang enggak orang di kampung? Senang enggak? Nah, seperti itulah kelak. Ketika kita pulang kita tidak membawa apa-apa, atau kita pulang dengan membawa amal yang berlebih, senang enggak Allah kepada kita? Itu contohnya seperti itu. Maka kumpulkanlah bekal yang cukup untuk perjalanan panjang kita. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, "I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa zinatu wa tafakkuru bainakum." Ketahuilah bahwa dunia adalah permainan yang melalaikan. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa zinatu wa tafakkuru bainakum. Berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu yang terjadi hari ini. Kita lihat orang berbangga-bangga. Coba lihat di postingan semua. Cekrek lagi di hotel, cekrek lagi di wisata, cekrek lagi mau naik pesawat. Itu berbangga-bangga. Wa takasur fil amwali wal aulad, seperti tanaman yang disiram oleh hujan. Lalu tanaman itu menua dan mengering dan hancur. Dan terakhir dalam surat ini dikatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia permainan yang melalaikan. Betul tidak melalaikan? Coba lihat anak-anak kita hari ini, berapa jam waktunya bermain game, bermain HP daripada baca Al-Quran. Iya kan Pak? Pergi ke lapau main HP, main gamenya di tempat sewa dari pagi sampai sore, habis waktunya. Itulah dunia hari ini. Bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Surat Al-Ghasyiyah ayat ke-25 dan 26. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisab. Baca. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kami untuk menghisap mereka. Mereka itu siapa Pak? Mereka itu siapa Pak? Orang lain atau awak? Awak. Jadi kita akan dikembalikan dan akan dihisap. Dihisap itu dihitung apa yang dibawa. Bara banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini miliaran mayat yang ada di alam kubur itu minta balik kepada Allah. Minta balik kepada Allah. Percaya enggak kita? Yakin enggak kita? Nanti buka surat As-Sajdah ayat ke-12. Pak Imam, apa bacanya As-Sajdah 12? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, kami telah melihat, kami telah mendengar. Kembalikan kami ke dunia ya Allah untuk kami melakukan amal kebaikan lagi, kata si mayat kepada Allah. Karena mayat telah melihat begitu hebatnya jahannam, begitu hebatnya siksaan Allah, maka dia hanya minta waktu sebentar, ya Allah, kembalikan kami ke dunia
untuk kami menebus kesalahan kami. Pertanyaannya, awak yang masih diberi umur dan waktu ini, apakah akan menyia-nyiakan waktu kita? Pak, Bu, mayat aja minta itu bermohon kepada Allah, tapi dikabulkan tidak oleh Allah? Tidak dikabulkan oleh Allah. Dijawab oleh Allah, qala sa'u fiha wa la tukallimu. Dijawab oleh Allah, tinggallah dengan hina kamu di dalamnya, jangan kamu berbicara denganku, kata Allah. Itu jawaban Allah di dalam surat Al-Mu'minun 108. Itu dijawab oleh Allah. Tinggal kamu dengan hina di dalam itu, jangan kamu bicara denganku, kata Allah. Di dalamnya nanti kubur, jangan bicara denganku. Berarti Allah tidak suka, tidak mau atas permintaan mayat itu. Kalau dikabulkan oleh Allah, kakek nenek awak pulang ke rumah satunya, bisa enggak wala lo? Weh nak, apa nak mencari azab kubur satu cerita satu, enggak bisa tidur gitu kan? Iya enggak Pak? Enggak bisa tidur. Makanya Allah enggak kabulkan. Dalam surat Yasin ayat ke-12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami bangkitkan mereka, kata Allah. Jadi yang dibangkitkan ini orang sudah mati. Lalu kami perlihatkan semua catatan apa yang pernah mereka kerjakan di dunia dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bekas-bekas yang mereka tinggalkan itu kalau masih ada utang piutang atau awak mampi tanah orang atau tanah awak geser ke orang, itu bekas kan? Jangan dikira selesai. Kami hidupkan mereka yang telah mati, terjemahan dari ayat ini, dan kami perlihatkan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, termasuk utang piutang. Maka selesaikan utang piutang itu kalau dong masih punya utang. Di mana dikumpulkan di dalam buku induk masing-masing yang kelak akan tercatat di Lauh Mahfuz. Maka ketika kelak kita menerima catatan itu di tangan kanan dari malaikatnya Allah, insya Allah semua akan masuk surganya Allah. Tapi ketika catatan itu diberikan dengan tangan kiri oleh malaikat Allah, kita akan masuk surga neraka Allah. Mau kamu tangan kanan atau tangan kiri? Insya Allah jemaah ini semua akan tangan kanan menerima. Setuju Pak ya? Kita lanjut Pak, santai lah Pak. Kalau agak lama bisa tahan. Lalu semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi setelah dibangkitkan kita diminta. Al-Qiyamah 36. Ayah sabul insana ayyusraka sudda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban olehku, kata Allah. Itu Al-Qiyamah ayat ke-36. Diminta oleh pertanggungjawaban oleh Allah. Mau pangkatnya presiden, mau pangkatnya gubernur, mau pangkatnya jenderal, mau pangkatnya bupati, wali kota, semua sama di mata Allah. Tidak ada VIP ya. Nah, kalau di dunia ada kan, VIP mau lewat orang berhenti dulu saudara. Di sana tidak ada, semua sama. Dan tidak ada lagi main-main seperti di dunia. Bisa main kijau mato, bisa lewat awak, tidak bisa. Karena kita tidak kenal dengan penjaga-penjaga yang ada di dalam persidangan Allah kelak. Mulut kita akan terkunci. Hanya tangan kita yang berkata dan kaki kita yang bersaksi terhadap apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Yasin ayat ke-65. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami kunci mulut mereka.
Hanya tangan mereka yang berkata, kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak bisa awak bohong-bohong. Kalau di dunia masih bisa awak bohong. Baik kamu tadi, baik kamu saji, padahal nonton dangdut, bisa bohong. Tapi dalam pengadilan Allah, mulut dikunci, hanya tangan yang berkata dan kaki yang bersaksi. Dan kelak tidak ada lagi yang menolong kita. Yang nomor 12, tidak ada lagi yang akan menolong kita. Dalam surat At-Tahrim, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah mati, dan pada hari itu dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan apapun dan tidak ada lagi penolong. Jadi yang bisa menolong itu diri masing-masing. Kita harus yakini bahwa kiamat dan azab Allah itu pasti akan datang. Kiamat dan azab Allah pasti akan datang. Bahwa akan terjadi kiamat di dalam surat Al-Zalzalah dan surat Al-Qaryah, nanti bisa dibaca. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi diguncang oleh guncangan yang hebat dan bumi mengeluarkan semua isi yang ada di dalamnya. Wa qala insanu ma'ala. Lalu manusia bertanya, ada apa dengan bumi? Barunya sadar. Nanti boleh dibuka. Kita juga harus yakini bahwa ada azab dan ampunan dari Allah. Harus kita yakini. Dalam surat Al-Baqarah 284, fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki, dia itu Allah, dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Jadi dia itu adalah Allah. Ini kita lihat, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia ini adalah Allah. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka jangan pernah sombong dengan Allah. Sebagai kesimpulan pertemuan kita ini adalah dunia ini adalah persinggahan sementara kita, dan akhirat selamanya. Berbekallah kita dengan bekal yang cukup. Jangan pulang dengan tangan kosong. Tahu tangan kosong? Tidak bawa apa-apa. Lalu yang berikut, hiduplah yang berarti, menjadi mukmin yang cerdas. Yang tadi, cerdas tadi, yang selalu mengingat kematian dan dia mempersiapkan diri untuk kematian. Jadi pulang dari sekolah, panggil anak cucu, besok ibu apa di siko makankan yo, balian kain putih di pasar, taruh dalam lemari. Iko besok pakai ikan kapal. Ini berani yang itu harus kita lakukan. Loh, yang cerdas kata Rasulullah begitu, mempersiapkan diri untuk kematian. Itu persiapan enggak, Pak? Persiapan. Saya insya Allah pulang dari sini saya beli nanti. Tapi kalau makan saya sudah ditentukan. Saya di sini nanti. Tapi kainnya sedang nanti saya beli. Harus kita lakukan ini. Kalau kita dikatakan Rasulullah, siapa mukmin yang cerdas? Dalam surat Al-Kahf dijelaskan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala." Maukah kalian beritahu orang yang merugi terhadap amalannya? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sunna. Adalah orang-orang yang mengira dia telah berbuat sebaik-baiknya, padahal dia merugi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.